Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat Jumat, hadirin salat subuh yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan banyak sekali karunia. Yang pertama, kita masih diberi iman sehingga masih tetap semangat untuk melaksanakan ibadah. Kita diberi kesehatan sehingga tidak ada kesulitan bagi kita untuk bisa hadir dalam salat subuh. Kita masih diberi kenikmatan bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan dengan kita bersyukur sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita mau bersyukur, pasti kata Allah akan tambahkan pada kita nikmat. Oleh karena itu, mari selalu kita gunakan kesempatan kita untuk merenungi berbagai hal yang kita terima. Sesungguhnya di sana banyak sekali kenikmatan yang patut kita syukuri. Termasuk dalam kaitan dengan ini adalah kita bersyukur betul-betul bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, kaitan dengan bersyukur, saya masih ingat ketika Pak Kiai saya bertanya kepada saya, apa sih syaratnya orang bisa bersyukur dengan baik? Para santri bingung, bersyukur kok tidak harus syarat barang begitu. Kenapa harus pakai syarat segala gitu? Tapi ternyata beliau menyampaikan untuk bisa bersyukur itu ya memang harus mau memikirkan, mau membandingkan, mau merenungkan. Karena kalau tidak begitu rasanya biasa saja gitu. Sebagaimana kita misalnya melihat ada suatu orang bisa membuat karya lampu yang sangat besar, yang sangat terang gitu. Ada orang bisa membuat lampu yang sangat besar, sangat terang, hebat sekali, pakai teknologi apa bisa begitu gitu. Nah, itu kita bisa melihat itu satu yang luar biasa. Tetapi kita mungkin lupa bahwa Allah telah membuat suatu alat penerangan yang lebih luar biasa, yaitu matahari. Tapi karena kita tidak pernah membandingkan ada orang yang bisa membuat seperti itu, kayaknya matahari itu biasa aja. Tiap hari ya lewat gitu, kadang-kadang malah mengeluh panas gitu. Padahal ketika bandingkan, ya Allah bisa membuat seperti itu dan bisa bertahan berabad-abad, itu luar biasa. Bagaimana cara membuatnya gitu. Satu contoh kecil bagaimana untuk bisa mensyukuri itu perlu merenungkan, membandingkan. Demikian pula dengan bahagia rahimakumullah, kita ingin bisa mensyukuri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, kita pun perlu membandingkan dengan bulan yang lain dengan perenungan yang sungguh-sungguh. Bahwa sungguhnya banyak sekali karunia di bulan Ramadan ini yang tidak ada di bulan yang lain, maka ketika kita masuk bulan Ramadan kita akan gunakan sebaik-baiknya untuk mensyukurinya, yaitu dengan mengisinya dengan sebaik-baiknya. Mumpung masih Ramadan, mumpung kita diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan. Kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu Ramadan tahun depan. Yang pertama, dalam bulan Ramadan kita semua sudah tahu, sudah tidak perlu pakai dalil lagi bahwa di bulan Ramadan ini amal ibadah dilipat gandakan sedemikian rupa. Yang pahalanya biasanya sedikit menjadi berlipat-lipat, sangat-sangat banyak. Bahkan digambarkan orang yang tidur pun bisa dapat pahala gitu. Tidur kok dapat pahala, nanti tidur terus. Ya, kalau kita tidur tentu tidak maksiat mestinya begitu, tidak menggunjing, tidak mencuri, tidak dugem dan sebagainya, itu tidur. Apalagi kalau kita isi dengan ibadah-ibadah yang lain, tentu luar biasa pahalanya. Mari kita niatkan untuk terus mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, di bulan suci Ramadan ini kita tahu Bapak Ibu sekalian, kita ada di dalamnya adalah malam Lailatul Qadar. Apa istimewanya Bapak Ibu? Kita semua tahu
Satu malam yang nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa ya? Karena kita mikir kira-kira berapa lama 1000 bulan. Tapi kalau kita hitung 1000 dibagi 12 itu kira-kira 83 sepertiga tahun. Kira-kira itu umur yang lumayan panjang kalau sekarang, 83 tahun. Satu malam kita beribadah, kita setara dengan atau bahkan lebih baik daripada beribadah 83 tahun. Kira-kira Bapak Ibu optimis nggak dapat Lailatul Qadar? Insya Allah. Karena kalau kita mengisinya tiap malam dengan itu, mesti salah satunya mesti ada yang Lailatul Qadar. Karena kalau kita menghitung-hitung, wah saya nyari yang ganjil saja gitu. Ya kalau pas ganjil pas sehat. Tapi kalau niat dari awal memang sungguh-sungguh kepingin mendapatkan itu, mari. Ini kesempatan yang hanya di bulan Ramadan ini. Jadi ini peluang bagi kita sekalian untuk mendapatkan satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Ibarat tabungan, ini tabungan yang sangat luar biasa. Kalau tiap tahun dapat Lailatul Qadar, dari sejak kita mulai balik sampai sekarang tentu sudah luar biasa tabungan pahalanya. Gitu. Mari kita gunakan untuk mencari Lailatul Qadar dengan cara bagaimana kita mengisi tiap malam dengan sungguh-sungguh, insya Allah dimudahkan untuk mendapatkan itu. Yang ketiga, berbahagia rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya menjadi kesempatan kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa dengan iman dan sungguh-sungguh, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita punya banyak kesalahan. Tidak ada yang dari kita merasa yakin tidak punya salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah segera minta maaf, segera bertobat pada Allah SWT. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang diberi kesempatan kita, kalau kita sungguh-sungguh akan diampuni dosa-dosa kita. Maka mari ini kita gunakan untuk mencapai hal itu. Karena tidak mudah, tidak selalu kita bisa bertaubat dengan diterima, tapi dengan kesungguhan dan fasilitas Allah SWT, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Yang keempat, dan berbahagia rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan atas petunjuk, dan sebagai Al-Furqan. Kenapa kita perlu mensyukuri itu terkait dengan Al-Qur'an? Karena sungguhnya di bulan suci Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena dengan memulai membaca, memahami, meresapi apa yang di dalamnya, insya Allah kita akan menjadi lebih mudah untuk dituntun oleh Al-Qur'an. Betapa saat sekarang ini dengan informasi yang begitu rupa masuk ke dalam rumah-rumah kita, ke gadget-gadget kita, banyak sekali informasi yang masuk sedemikian rupa. Dan bagi yang belum punya pegangan yang kuat, maka itu semua seringkali mengubah, mempengaruhi cara hidup. Kalau anak muda mungkin ada cara berpakaian yang baru, ada jenis makanan yang baru, ada model baru dan sebagainya, itu bisa membuat orang jadi berubah-ubah cara hidupnya. Padahal bagi orang Islam petunjuknya adalah Al-Qur'an. Kesempatan kita untuk mendekat lagi kepada Al-Qur'an, untuk mendekat kepada petunjuk, untuk mendekat kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesempatan di bulan Ramadan ini untuk kita betul-betul memanfaatkan, memperbanyak membaca kitab suci Al-Qur'an. Syukur-syukur bisa lebih jauh. Mungkin sudah banyak dari kita yang khatam baca Quran, tapi masih sedikit saya kira yang khatam baca plus terjemahannya misalkan. Atau mungkin bisa mengkaji di masjid-masjid dari tempat-tempat majelis taklim untuk membaca tafsirnya. Karena sebenarnya itu adalah pelajaran bagi kita, petunjuk bagi kita, mana yang benar, mana yang salah, itulah tuntunan kita.
Yang di bulan yang lain kita sibuk dengan hal-hal yang lain, tapi ini kesempatan kita, ini momentum kita. Karena dulu Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan suci Ramadan. Bahagia rahimakumullah, itulah dorongan kita, dan di mana-mana terjadi orang banyak baca Quran, mari kita juga memperbanyak untuk kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mendapatkan petunjuk itu. Dan Al-Quran adalah salah satu yang bisa memberikan syafaat. Selain syafaat Rasulullah SAW, Al-Quran bisa memberikan syafaat. Bahkan syafaat Al-Quran itu menurut sebagian ulama lebih ampuh daripada kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena syafaat Al-Quran itu berbeda. Kalau syafaat Nabi Muhammad dalam riwayat digambarkan bagaimana orang-orang yang punya banyak kesalahan, sudah masuk neraka, akan dicari oleh Rasulullah untuk diselamatkan, diangkat dari neraka, dipindah ke surga karena punya iman. Tapi syafaat Al-Quran mencegah seorang untuk bisa masuk neraka. Jadi sebelum masuk neraka, Al-Quran atau orang yang banyak baca Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran akan dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi syafaatnya menolong tidak sampai masuk neraka. Karena na'udzubillah, masuk neraka yang paling ringan pun sangat berat. Dikatakan oleh Nabi, kalau siksa neraka yang paling ringan itu seandainya api neraka itu diambil satu butir, saya gambarkan seperti satu butir batu begitu. Kalau diinjak dengan kaki, apa yang terjadi? Oh, kakinya melepuh. Bukan begitu. Kalau diinjak dengan kaki, maka yang mendidih adalah otaknya. Na'udzubillah. Terus bagaimana yang lain gitu? Begitu satu kecil saja sangat panas. Al-Quran seolah akan mencegah dari kita disiksa oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, hikmah atau kelebihan di bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain yang patut disyukuri adalah sebagaimana yang sering kita baca tentang bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di Ramadan di akhirnya adalah tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Saya terjemahan memang bahasa Indonesia tidak bisa persis menggambarkan di dalam kosakata bahasa Arab. La'allakum tattaqun itu kalau diterjemahkan jadi orang bertakwa gitu saja mungkin kurang pas. Kalau lebih mendalam sedikit mestinya adalah kenapa Allah memilih kata la'allakum tattaqun. Tattaqun itu kalau dalam bahasa Arab masuk dalam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya sudah silent masih. Mohon maaf. Statusnya sudah silent tapi karena mungkin alarm masih bisa keluar. Kembali, la'allakum tattaqun itu diterjemahkan agar kamu jadi bertakwa. Tapi kalau dipilih oleh Allah dari fi'il mudhari', maka artinya sedang dan akan bertakwa. Bukan sudah jadi bertakwa, tapi sedang dan akan bertakwa. Maksudnya dengan kita melalui bulan Ramadan dengan benar, insya Allah kita akan bertakwa dan akan terus bertakwa. Karena sebenarnya bertakwa adalah merupakan kunci bagi kita sekalian untuk menjadi bekal di akhirat kita. Fa inna khairaz zati taqwa. Bekal yang baik adalah takwa. Dibanding bekal-bekal yang lain bagi Allah adalah kita hambanya adalah bekal takwa. Karena Ramadan ini mendorong kita, menyiapkan kita untuk menjadi orang yang sedang dan akan terus bertakwa. Ini satu pesan yang mendalam bahwa kita mestinya dengan Ramadan ini bisa terus mendekat pada Allah, terus merasa takut pada Allah, jadi orang yang selalu berusaha jadi orang yang baik terus. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan kita berusaha dan akan terus terdorong untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan melihat beberapa kelebihan bulan Ramadan dan masih banyak sebenarnya yang lain, ada 5 hal tadi mendorong kita untuk betul-betul mensyukuri lalu memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk terus meningkatkan amal kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa meraih kesuksesan di akhir Ramadan ini, bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa dan akan terus bertakwa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.